Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fainusa Nur Aprilina, NIM S100180205, yang mana di sini akan membahas mengenai tren ketenagakerjaan. Perkembangan pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia terus mengalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fainusa Nur Aprilina, NIM S100180205, yang mana di sini akan membahas mengenai tren ketenaga kerjaan. Pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan sepanjang tahun 2014 dan 2015. Perkembangan pasar tenaga kerja Indonesia dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pekerjaan dan penurunan angka pengangguran terbuka. Pada Agustus 2014 diperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,7 juta jiwa, di mana 121,9 juta diantaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. Jumlah pekerjaan meningkat sebesar 1,7% dari bulan Agustus 2013 hingga Agustus 2014, sedangkan angkatan kerja meningkat sebesar 1,4% pada periode yang sama. Tren ini menunjukkan adanya penurunan angka pengangguran terbuka dalam persentase penduduk angkatan kerja. Fluktuasi dari kuartal ke kuartal cenderung diakibatkan oleh ketidakaktifan ketimbang pengangguran terbuka. Jumlah pekerjaan terus berfluktuasi dari kuartal ke kuartal, yang mana dikarenakan faktor musiman dan juga perputaran pasar tenaga kerja. Fluktuasi di bidang pekerjaan cenderung diakibatkan oleh ketidakaktifan ketimbang pengangguran terbuka, di mana arus keluar dari pekerjaan untuk menjadi tidak aktif lebih tinggi dari arus keluar dari pekerjaan untuk menjadi pengangguran terbuka. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tren ini menunjukkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia yang terkait dengan terbatasnya kapasitas lembaga pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi kelengkapan pasar tenaga kerja melalui penyediaan layanan ketenaga kerjaan dan juga manfaat terkait untuk kerja yang menganggur. Di sini dijelaskan mengenai tabel indikator pasar tenaga kerja yang utama, yang mana variabel penting diantaranya terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas, penduduk yang termasuk angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun tidak bekerja, kemudian penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, yang mana terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan juga kegiatan lain. Variabel yang berikutnya yaitu terdapat indikator penting, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat ketidakaktifan, tingkat pengangguran, dan juga rasio pekerjaan dibandingkan penduduk. Pada saat ini, sebagian besar penduduk Indonesia dalam usia kerja. Pada beberapa tahun terakhir, rasio pekerjaan penduduk di Indonesia memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata global, yang mana disebabkan oleh tingginya persentase penduduk usia kerja dan juga terbatasnya pilihan penghasilan di luar dunia kerja. Terdapat perbedaan besar dalam rasio pekerjaan penduduk antara laki-laki dengan perempuan, dan juga antara kelompok usia 15 hingga 24 tahun dengan kelompok usia 25 tahun ke atas. Rasio pekerjaan penduduk yang secara komparatif rendah di kalangan muda disebabkan oleh partisipasi kaum muda di bidang pendidikan dan juga balai latihan. Tren gender memperlihatkan peningkatan kecil dari waktu ke waktu, di mana perempuan secara signifikan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Walaupun peningkatan latar belakang pendidikan perempuan muda seharusnya dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dunia kerja di masa mendatang, namun persistensi tren ini menunjukkan perlunya kebijakan dan program yang lebih aktif dalam membantu perempuan memasuki angkatan kerja dan juga terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Di samping ini terdapat gambar grafik rasio pekerjaan menurut gender dan usia pada tahun 2015 di bulan Februari. Hasil tidak diseimbang untuk laki-laki yang mana memiliki manifestasi pilihan yang akan diambil di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan karir, dan juga partisipasi angkatan kerja, yang dipengaruhi oleh beberapa norma dan juga stereotip sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Menganalisis segresi pekerjaan berdasarkan gender dapat menjelaskan sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan yang ada di dunia kerja.
Di bawah ini terdapat segresi pekerjaan berdasarkan gender, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Yang mana pada perempuan, berdasarkan proporsi pekerja, menurut pekerjaan, perempuan itu paling dominan di bidang pekerjaan profesional dan juga jasa, dan bagian penjualan. Di mana proporsi perempuan yaitu sebesar 57,2% dan 53,9% pada Agustus 2014. Proporsi perempuan yang tinggi di bidang pekerjaan profesional ini terkait dengan perempuan yang bekerja sebagai guru dan juga perawat, yang mana secara tradisi memang didominasi perempuan, serta pekerjaan dengan prospek kemajuan karir dan juga upah yang lebih terbatas. Berdasarkan angka absolut, pekerja di sektor pertanian dan juga perikanan adalah yang terbesar, yaitu 12,5 juta, diikuti sektor jasa dan juga penjualan 12,3 juta. Dan menyediakan jumlah peluang kerja yang tinggi bagi perempuan. Ini merupakan pekerjaan dengan tingkat upah rata-rata terendah di Indonesia. Laki-laki, sedangkan laki-laki paling dominan bekerja sebagai operator pabrik, operator mesin, dan juga tenaga perakit, yang mana 87,1%, dan sebagai legislator, pegawai, senior, dan manajer, yaitu sebanyak 77,3%. Ini menunjukkan bahwa kedua kelompok pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan angka absolut, laki-laki paling banyak dijumpai bekerja sebagai buruh tani. Upah mereka yang mengisi jabatan manajerial adalah yang tertinggi di Indonesia, sedangkan upah mereka yang bekerja sebagai buruh produksi dan tani yaitu yang terendah. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki banyak melakukan pekerjaan dengan tingkat upah tertinggi dan juga terendah. Segresi pekerjaan. Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja itu sangat rendah, yaitu berkisar antara 50 hingga 55% selama 5 tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak perempuan yang berada di luar dunia kerja. Banyaknya perempuan yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja ini disebabkan oleh tanggung jawab keluarga, yang mana situasi tersebut menegaskan adanya perbedaan gender dalam hal pembagian tanggung jawab keluarga dan juga peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, yang mana kemungkinan besar dapat merubah sifat ketidaksetaraan gender di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan dan secara komparatif memiliki posisi lemah di pasar tenaga kerja, karena pembagian tugas berdasarkan gender di dalam rumah tangga serta kesulitan beralih dari pekerjaan di rumah ke pekerjaan di luar rumah. Di samping ini terdapat gambar mengenai segresi gender di Indonesia Agustus 2014. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendidikan tertinggi, yang mana ditamatkan pekerja berdasarkan kelompok usia. Pada gambar 5, menguraikan tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pekerja berdasarkan kelompok usia pada Februari 2015. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan merupakan persoalan struktural dan dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah profil pendidikan suatu bangsa. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk usia 45 tahun ke atas memiliki latar belakang pendidikan SD ke bawah. Dan ada perubahan pola di bidang pendidikan untuk penduduk usia kerja 30-44 tahun, di mana proporsi yang lebih besar dari penduduk ini dilaporkan telah lulus LTP dan juga SLTA umum. Penduduk usia 15 hingga 29 memiliki tingkat pendidikan tertinggi lulus SLTA umum, dan banyak orang dari kelompok usia ini juga dilaporkan telah menyelesaikan pendidikan tersier mereka. Tren secara keseluruhan positif bagi kalangan muda, sedangkan mereka yang berusia 30 tahun ke atas mungkin dapat memperoleh keuntungan dari kebijakan dan juga program yang membuka akses bagi pelajar dewasa untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengikuti pelatihan untuk terjun di sektor dan juga pekerjaan lain. Penyebab pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia dikarenakan oleh ketidakcocokan keterampilan antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja yang juga ada. Mengurangi insiden ketidakcocokan keterampilan menjadi penting dalam memperkaya daya saing dan produktivitas perekonomian Indonesia. Untuk itu, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang responsif menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini.
yang membutuhkan partisipasi kuat dari para pemangku kepentingan utama di negeri ini, termasuk pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah, dalam mengembangkan sistem keterampilan serta sistem informasi pasar tenaga kerja dan layanan penempatan kerja yang efektif. Walaupun belum ada metode yang disepakati untuk mengukur ketidakcocokan keterampilan, namun ketidakcocokan keterampilan dapat dilihat melalui indikator yang menyediakan informasi tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan juga jenis pekerjaan. Ketidakcocokan keterampilan. Dalam tabel yang ada di samping ini, ketidakcocokan keterampilan diterjemahkan sebagai pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Jabatan termasuk manajer, tenaga profesional, dan teknisi profesional ditetapkan sebagai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan pendidikan tertiar. Dan banyak posisi ini diisi oleh mereka yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan pekerjaan seperti juru tulis, pekerja layanan, dan juga penjualan, pekerja terampil di sektor pertanian, pedagang, dan buruh produksi membutuhkan pendidikan yang sekunder. Sebagian besar pekerjaan ini juga diisi oleh pekerja yang tidak memenuhi syarat, kecuali juru tulis, di mana banyak diantaranya berpendidikan universitas dan oleh karena itu dianggap melampaui syarat untuk jenis pekerjaan tersebut. Sedangkan pekerjaan elementer dianggap sebagai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah dan dapat diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang SD atau kurang. Sekitar 22% pekerja di pekerjaan elementer dianggap melampaui syarat. Masalah penganggur terbuka. Di samping meneliti ketidakcocokan keterampilan melalui jenis pekerjaan dan tingkat keterampilan, kita juga perlu mempertimbangkan kelompok usia, terutama karena masalah pengangguran terbuka di kalangan muda menjadi masalah yang sudah lama terjadi di Indonesia. Peluang kaum muda berpendidikan di Indonesia untuk menganggur itu lebih besar dibandingkan yang kurang berpendidikan. Meskipun demikian, kaum muda dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung mencari pekerjaan secara aktif, dan ini mungkin terkait dengan lebih besarnya kemungkinan mereka untuk memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang ditetapkan pengusaha di masa mendatang. Sebagai perbandingan, yaitu pada Februari 2015 sekitar 17,9% kaum muda yang menganggur menyatakan bahwa mereka itu sudah putus asa mencari pekerjaan sehingga mereka dianggap sebagai pencari kerja yang sudah putus asa. Sebagian besar penganggur terbuka yang putus asa memiliki latar belakang pendidikan SLTP atau jauh lebih rendah. Dan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan bagi kalangan penduduk pengangguran. Secara umum, situasi ini menegaskan pentingnya upaya untuk menunda masuknya kaum muda ke dalam pasar tenaga kerja dan mendukung partisipasi mereka dalam dunia pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Tren penduduk yang memiliki latar belakang diploma 1 atau 2 atau 3 relatif stagnan dari waktu ke waktu. Pada bulan Februari 2015, 3,4 juta penduduk atau 2,6% dari total angkatan kerja melaporkan bahwa latar belakang pendidikan mereka itu diploma 1 atau 2 atau 3. Dan tren ini dikombinasikan dengan ketidakcocokan keterampilan dan tingginya pengangguran terbuka di kalangan muda berpendidikan, yang mana menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan PLK agar dapat memenuhi kebutuhan pengusaha dan investasi di bidang layanan ketenagakerjaan. Dengan pertumbuhan sektor jasa, pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi semakin banyak dibutuhkan. Kemudian kita akan membahas mengenai penduduk yang bekerja berdasarkan sektor ekonomi dan pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan gambar grafik yang ada, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia, yaitu sebesar 40,1 juta penduduk. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, yaitu 26,6 juta, dan kemudian sektor sosial dan sektor jasa pemerintah sebesar 19,4 juta pada Februari tahun 2015. Sektor pengolahan menyerap 16,4 juta penduduk atau 13,6% total pekerjaan pada periode tersebut. Sektor bangunan mengalami tingkat pertumbuhan pekerjaan yang kuat, di mana jumlah pekerjaan di sektor ini merupakan yang tertinggi selama ini. Sektor bangunan menyerap 7,3 juta penduduk atau 6,4% total pekerjaan pada Februari 2015. Kombinasi tren pertumbuhan di sektor pengolahan dan bangunan menyediakan informasi penting tentang investasi dan juga pertumbuhan di Indonesia.
Tren-tren ini juga menyediakan sinyal penting bagi pembuat kebijakan tentang perlunya memikirkan mutu suplai tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa mendatang. Baik, terima kasih.